Baik, pada hari ini saya akan bawakan atau menyelesaikan masih soal mengenai persamaan kuadrat. Namun di sini tentunya ada instruksi yang harus dikerjakan berbeda dari persamaan kuadrat sebelumnya. Dari soal ini disebutkan bahwa persamaan kuadrat 2x kuadrat negatif 3x ditambah 5 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X dan akar-akarnya maksudnya alfa dan beta. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya negatif 1 per alfa dan negatif 1 per beta adalah A. X kuadrat negatif 24x ditambah 3 sama dengan 0. B. X kuadrat ditambah 24x tambah 3 sama dengan 0. C. 5x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. D. 5x kuadrat negatif 3x plus 2 atau tambah 2 sama dengan 0. E. 5x kuadrat negatif 2x plus negatif 2 sama dengan 0. Dari contoh soal atau soal kasus ini, teman-teman harus perhatikan lebih jelas lagi mengenai akar-akar yang ditanyakan atau instruksi dari soal ini. Dalam soal ini disebutkan bahwa akar-akarnya adalah alfa dan beta. Maka ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru. Di sini teman-teman harus membuat persamaan kuadrat yang baru. Maka kuncinya teman-teman adalah lihat dari akar-akarnya ini, yaitu negatif 1 per alfa dan negatif 1 per beta. Jika teman-teman masih ingat dengan video sebelumnya mengenai soal persamaan kuadrat yang pernah saya sampaikan, bagaimana cara menghitung dari persamaan kuadrat dengan instruksi antara lain berlawanan dan instruksi berkebalikan. Dari soal ini, jika teman-teman perhatikan ada simbol negatif, berarti simbol negatif ini merupakan artinya adalah berlawanan. Dan tanda 1 per alfa merupakan berkebalikan. 1 per alfa dan 1 per beta merupakan berkebalikan. Jika teman-teman sudah mengetahui kuncinya dari soal ini, maka teman-teman bisa selesaikan dengan rumus cepat menggunakan berlawanan dan rumus cepat menggunakan berkebalikan. Langkah pertama, kita selesaikan dahulu adalah mencari berkebalikan. Berkebalikan, soalnya kita tulis lagi menjadi 2x kuadrat negatif 3x plus 5 sama dengan 0. Maka kuncinya berkebalikan sini kita lakukan switch. Switchnya bagaimana? Kita kasih dulu pada ini, kita sebut saja sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Cara cepatnya rumus kebalikan adalah kita lakukan switch. C menjadi A dan menjadi C posisinya. Maka jadi 5x kuadrat, B-nya masih tetap negatif 3x, dan ininya berubah menjadi 2 sama dengan 0. Sampai sini semoga teman-teman paham ya. Baik, ini baru langkah pertama. Langkah selanjutnya teman-teman hitung yaitu tentang berlawanan. Rumus cepat dalam berlawanan ini sangat mudah sekali. Teman-teman asal tahu kuncinya. Oke. Kita tahap pertama, persamaan barunya ini kita sudah ketahui bahwa persamaan barunya adalah 5x kuadrat negatif 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat, kita anggap aja step pertama. Maka untuk berlawanan kita rubah lagi di sesi berlawanan ini.
kita sebut saja ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Kuncinya dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan instruksi arah penyelesaiannya berlawanan, teman-teman cukup ubah simbol saja. Teman-teman perhatikan di sini, 5x kuadrat negatif 3x plus 2 sama dengan 0. Kuncinya cukup B saja yang dirubah. B dalam artian adalah negatif 3x. Maka persamaan barunya adalah menjadi 5x kuadrat. Karena ini berlawanan, berarti teman-teman tinggal rubah tanda simbolnya. Berlawanan negatif artinya menjadi positif. Positif 3x dan ininya masih tetap 2 sama dengan 0. Berarti sudah ketahui persamaan barunya adalah 5x kuadrat tambah 3x tambah 2. Maka jawabannya adalah yang C. Gimana? Cukup mudah bukan? Lebih cepat dan tidak perlu banyak waktu. Baik, untuk soal selanjutnya masih mengenai persamaan kuadrat. Namun perbedaannya di sini adalah kasus soalnya adalah yang B ini belum diketahui nilainya. Maka kita baca dulu terlebih dahulu soalnya. Persamaan kuadrat x kuadrat tambah m negatif 2x plus 9 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah nyata. Maka nilai m yang memenuhi adalah A. M lebih kecil sama dengan negatif 4 atau M lebih besar sama dengan 8. B. M lebih kecil sama dengan negatif 8 atau M lebih besar sama dengan 4. C. M lebih kecil sama dengan negatif 4 atau M lebih besar sama dengan 10. Yang D. Negatif 4 lebih kecil sama dengan M lebih kecil sama dengan 8. Yang E. Negatif 8 lebih kecil sama dengan M lebih kecil sama dengan 4. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman jangan dulu langsung panik. Teman-teman tetap harus fokus dari arahan soal tersebut kemana. Itu kuncinya dalam menyelesaikan soal matematika. Baik, dalam kasus ini teman-teman harus ingat bahwa di sini disebutkan akar-akarnya adalah nyata. Berarti akar-akar nyata adalah bukan bilangan negatif, tapi positif. Berarti otomatis kalau bilangannya nyata, otomatis D kita sebut di sini determinannya lebih besar sama dengan 0. Karena di sini disebutkan syarat keduanya harus nyata. Syarat keduanya nyata. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, variabelnya masih harus ditemukan, maka teman-teman harus langsung saja menggunakan rumus determinan B sama dengan kuadrat dikurangi 4AC. Rumus-rumus seperti ini mungkin teman-teman masih sudah familiar ya, rumus ini. Lebih besar sama dengan 0 itu bukan saja bilangannya itu nyata, bisa juga artinya lebih besar sama dengan 0 itu adalah merupakan bilangan kecil atau bilangan besar. Sampai di sini semoga teman-teman sudah paham. Oke, untuk selanjutnya kita akan uraikan soal ini. Kita tulis lagi soalnya. X kuadrat ditambah dalam kurung buka M min 2X ditambah 9 sama dengan 0. Oke, sampai sini semoga teman-teman sudah paham. Kita bisa sebut juga, biar tidak pusing, kita sebut saja ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Dari perumpamaan ini
kembali lagi ke rumus di atas, teman-teman kita tulis lagi D lebih besar sama dengan 0, B kuadrat kurangi 4AC. Di sini maka B kuadratnya adalah yang ini, berarti M min 2 kuadrat dikurangi 4 dikurangi A nya adalah 1, berarti dikali 1, C nya 9, berarti dikali 9. Kita uraikan kembali, M negatif 2 kuadrat artinya di sini berarti M negatif 2 dikali M negatif 2 dikurangi 4 kali 1 dikali 9 sama dengan 32, lebih besar sama dengan 0, dan ini juga lebih besar sama dengan 0, kita samakan. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman coba uraikan hasil dalam kurung ini. Caranya M kali M menjadi M kuadrat, M kali negatif 2 menjadi negatif 2M, negatif 2 dikali M menjadi negatif 2M, negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4, dikurangi masih 32. Sampai sini semoga teman-teman sudah paham. Baik, kita lanjut. Kita uraikan kembali. Berhubung di sini ada yang sama, bisa teman-teman jumlahkan. M kuadrat negatif 2 menjadi negatif 4M, ditambah 4 dikurangi 32, ini maaf perkalian salah, 4 kali 1 kali 9 yaitu 36, dan ini juga harusnya 36. Oke, positif 4 dikurangi 36 menjadi negatif 32, lebih besar sama dengan 0. Nah, sampai sini untuk mengetahui nilai M, teman-teman harus kembalikan lagi seperti contoh yang ini. Di 2M dan sini M. Caranya bagi teman-teman yang belum paham, kita umpamakan kalau dikalikan hasilnya 32 dan kalau dijumlahkan harus 4, negatif 4. Patokannya teman-teman harus ingat, perkalian 32 itu berapa? Berarti 8 dikali 4. Nah, untuk mengetahui posisi statusnya dari kedua ini, teman-teman harus ingat bahwa hasilnya itu kalau dijumlahkan harus negatif 4. Artinya angka yang lebih besar statusnya harus negatif dibanding angka yang kecil. Maka di kedua angka tersebut teman-teman bisa lihat angka terbesar dimiliki oleh angka 8, maka statusnya adalah harus negatif, dan ini menjadi positif. Teman-teman bisa hitung dijumlahkan negatif 8 ditambah 4 menjadi negatif 4. Maka untuk M nya M1 sama dengan M1 nya sama dengan M negatif 8 sama dengan 0. M kita negatif 8 nya kita pindah ruaskan ke sini menjadi, karena menjadi lawanan menjadi M sama dengan 8. Ini M1 nya. M2 nya sini M plus 4 sama dengan 0. Sama juga hal ini kita pindah ruaskan. Kalau pindah ruaskan harus berarti berlawanan. Kalau berlawanan berarti akan berubah statusnya menjadi negatif. M2 nya ada negatif 4. Maka karena pertidaksamaannya harus lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya adalah M lebih kecil negatif 4 atau M lebih besar positif 8. Maka jawabannya adalah yang negatif 4 dan ini 8, berarti yang A. Nah, cukup mudah bukan?
Semoga teman-teman paham sampai di sini. Apabila teman-teman ada yang tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ketik tombol like dan tombol subscribe. Jangan lupa share ke teman-temannya untuk berbagi ilmu yang bermanfaat ini. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terima kasih.